kan dengan webinar kita pada pagi hari ini yang didatangi langsung secara ramai dan partisipannya juga sangat luar biasa. Berarti semangat pendidikan dan semangat belajar dari teman-teman, dari pelajar, dari mahasiswa Kampar itu gak surut walaupun masa pandemi seperti ini. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita yang luar biasa. Nanti ada Bapak kita dari Kepala Dinas Kadispora dan juga ada Kak Shirley. Nanti juga akan dipandu langsung oleh moderator yang sangat luar biasa seperti itu. Baik, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada ayahanda kita, Bapak Catur Sugeng Susanto SHMH, selaku Bupati dari Kabupaten Kampar. Mohon maaf, meskipun beliau saat ini tidak bisa hadir dan bergabung langsung bersama kita pada pagi hari ini, namun beliau menitipkan pesan kepada kita semua agar tetap semangat dalam melaksanakan dan mengikuti webinar ini hingga selesai. Kemudian yang kami hormati juga ayahanda kita, Bapak Dr. Andus Muhammad Yasir MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar, yang juga nanti akan menjadi narasumber kita yang pertama. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana dari webinar nasional ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian, salam sehat. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, latar belakang dibuatnya acara webinar nasional kita ini yang bertemakan peran pendidikan di tengah pandemi dalam membentuk karakter pelajar yang unggul dan mandiri, tidak lain dan tidak bukan karena kami ingin mengembalikan keseriusan, semangat, serta minat dari para penuntut ilmu, dalam hal ini para pelajar, kembali seperti dahulu. Karena itulah kami membuat suatu gebrakan untuk memotivasi seluruh pelajar-pelajar yang berada di Indonesia, terkhusus di Riau, Kabupaten Kampar. Kemudian perlu kami sampaikan pada webinar nasional ini, kami terkejut sekaligus bahagia karena peserta yang terdata oleh kami itu melebihi target yang kami targetkan. Ada 1.300 lebih peserta yang kami data. Mungkin semuanya belum masuk bersama kita di room Zoom ini. Mungkin ada yang di live streaming YouTube atau Facebook. Tapi saya yakin semuanya pasti mengikuti acara webinar nasional kita ini. Sampaikan satu perkataan bijak yang sering saya dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, itu semua adalah pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para unit pelayanan teknis sekolah Kabupaten Kampar yang telah kami sampaikan untuk ikut mengikuti webinar yang diprakarsa oleh mahasiswa kita Jogja. Alhamdulillah, ini merupakan peserta yang luar biasa selama kita melakukan webinar. Jadi kita perlu memberikan aplaus kepada mahasiswa kita, Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, Komisi Kampar yang sekarang melakukan webinar di dinas yang terkait dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Kami mengucapkan terima kasih. Kita belajar dari dasarnya ada bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup akses siswa guru dari Maret 2020. Berarti dah hampir 1 tahun lebih ya, masuk 2 tahun. Karena COVID
Abdul Karim telah menyampaikan, mari kita katanya fokus ke sekolah, kembali ke sekolah. Nah itu yang perlu dipersiapkan oleh guru TK, SD, SMP dalam hal itu. Nah pembelajaran tatap muka terbatas ini kita lihat konsep yang benar dari PTM terbatas adalah mengatur jumlah peserta didik. Nah dilakukan di setiap kelas. Kalau kelas itu ada dia 30, dijadikan kemarin 15. Agar kalau anjuran dari kementerian 1,5 meter, kita kemarin mungkin 0,5 meter atau semeter. Yang penting dia memakai 5M tadi. Pengaturan juga dilakukan pada meja dan kursi belajar telah dilakukan. Selanjut, PTM terbatas yang benar adalah anak tidak perlu mengikuti pelajaran penuh dalam sehari. Nah, jumlah pelajaran dikurangi, kebutuhan di sekolah masing-masing, jamnya dikurangi. Hukum dan Bisnis Swinburne University Melbourne, Australia. Bachelor of Social Science Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, dengan organisasi Gerakan Mari Berbagi dan Dewan Kerja Nasional Pramuka. Kakak kita ini punya banyak sekali prestasi nih, Bapak Ibu, teman-teman yang dapat Anda semua baca di layar kaca. Jadi langsung saja ya, karena kita sudah tidak sabar untuk menyapa Kak Shirley. Halo Kak Shirley, mungkin bisa mendengarkan suara saya ya. Halo Kak Shirley. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kak Ibu Shirley. semua, teman-teman. Dan nilai yang kita dapat di kelas, teman-teman. Yang ketika kita selesai menjawab soal, terus kita dapat nilai dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang di sini sudah kuliah dari dosen-dosennya. Karena ternyata itu tidak membentuk karakter. Nggak cukup hanya sekedar nilai di dalam kelas, cari ilmu, cari pengalaman di luar sana. Ikuti program-program skill development, ambil bagian, ambil tanggung jawab di lingkungan. Di lingkungan kita misalnya ada, kita belum kegiatan hal-hal besar yang akan menyita waktu, tenaga, pikiran kita. Waktu anak muda masih sangat luang, teman-teman. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu. Ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, ini udah melekat dengan diri kita, anak muda. Maka otomatis tangga yang pantas adalah tangga ketiga. Lihat ke depan, ayo dari sudut pandang Shirley, ini waktu yang paling tepat bagi kita anak muda untuk segera bertanya ke diri kita sendiri. Kira-kira selama ini kita adalah manusia yang produktif atau manusia yang sibuk ya? Dan ternyata menjadi manusia yang produktif, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman, cita-cita teman-teman adalah apa? Target teman-teman ketika lulus nanti seperti apa? Punya karya dalam bidang apa? Ingin melanjutkan kemana? Dengan uang orang tua atau dengan beasiswa? Mulai pertanyakan, karena siapa duluan yang bersiap, dia duluan yang akan dapat kesempatan. Menjawab pertanyaan siapa kita di masa depan, 5 menit lagi juga masa depan, teman-teman. 10 menit lagi juga masa depan. Saat teman-teman lulus nanti juga masa depan. 5-10 tahun ke depan juga masa depan. Maka dengan kata lain, akan berbeda hasilnya ketika kita mulai mempersiapkannya dari sekarang dengan kita yang nanti gimana takdir berbicara aja deh. Menjadi manusia produktif adalah mampu menetapkan ini targetnya kemana, sebetulnya goal yang kita kejar adalah apa. Menjawab pertanyaan pertama, siapa kita di masa depan, minimal dengan smart goal setting. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak Ser. Pertanyaannya lebih baik apa, kekurangan kita apa, opportunity kita apa, kesempatan yang masih bisa kita eksekusi apa, dan hambatannya apa. Karena ketika kita udah tahu kelebihan kita apa, jauh lebih gampang bagi kita untuk segera fokus. Kita nggak mungkin mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, nggak mungkin. Ukur kemampuan ikan ya dari kecepatan dia berenang. Kita nggak mungkin mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukur kemampuan pilot ya dari cara dia mengemudikan pesawat. Dan teman-teman jangan mau dijustifikasi dan direnggut rasa percaya diri teman-teman hanya karena nilai yang mungkin potensi teman-teman bukan di situ. Untuk itu, ayo kita pastikan kita adalah orang yang percaya dulu bahwa potensi saya adalah dalam bidang A dan punya keinginan untuk terus mengembangkan potensi itu. Karena kalau bukan kita yang percaya pada diri kita dan potensi kita,
otomatis lingkungan juga nggak akan percaya. Kalau bukan kita yang percaya pada cita-cita kita, maka bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan lingkungan kita bahwa cita-cita kita tidak terlalu tinggi untuk kita kejar dengan effort yang mungkin harus kita tambah lagi. Bukan guru-guru kita, bukan dosen-dosen kita kalau yang sudah berkuliah, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita, teman-teman. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Untuk itu, karena masa depan dan perubahan itu didesain, pastikan kita yang mendesain masa depan kita. Kalau enggak, jangan salahkan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mendesainkan masa depan kita. Mungkin itu yang bisa Sherly sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan saya bersama Sherly. Untuk itu saya diserahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Sherly. Tadi banyak banget. Berkata yang baik, ini untuk apa kita cerdas, tapi kita tidak memiliki etika? Untuk apa kita sarjana, tapi kita tidak bermoral? Jadi, pendidikan, kalau zaman saya dulu sebagai guru inti dan instruktur, ada kita mengenal intek dan intak. Artinya, memiliki 50-50, pengendalian emosional spiritual dan emosional kecerdasan kita, dan agama itu harus jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang penting semangat selalu tentang pendidikan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang offline jadi online, dari online mulai lagi jadi offline, dan proses untuk beradaptasi ini yang menurut Sherly hanya ada dan baru ada dari generasi sebelum-sebelumnya. Generasi orang tua kita ini adanya di zaman teman-teman. Untuk itu izinkan Sherly sampaikan selamat pada teman-teman, karena teman-teman adalah otomatis adalah generasi yang terpilih untuk melewati tantangan ini. Kalau orang bijak bilang melaut ulung itu hanya keluar dari terpaan ombak yang besar, maka nggak ada alasan bagi kita, khususnya teman-teman, untuk tidak keluar sebagai pemenang, karena teman-teman justru adalah yang terpilih. Izinkan saya mengawali dari sudut pandang muda, teman-teman. Mengawali diskusi kita kali ini. Teman-teman, saat kita bicara muda, kita bukan lagi bicara tentang umur, kita bukan bicara tentang usia, bukan lagi tentang kita sudah berapa lama dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup dan menghirup udara. Saat kita bicara tentang muda, ini bicara kita pengen terus menyalahkan keadaan atau melihat apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Teman-teman, saat bicara tentang muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Anak muda nggak bisa menawarkan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikan kalimat yang menurut Sherly dalam indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Karena kita nggak nyiapin persiapan apa-apa dari sekarang.